Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mengawali majelis ilmu pada zuhur ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan yang selalu dipertanyakan terkait tentang amaliyah kita sehari-hari. Dalam hal ini tentang perbedaan antara salat sunnah qabliyah dengan salat sunnah fajar. Sebahagian orang membedakan salat sunnah fajar dengan salat sunnah qabliyah, subuh maksudnya. Nah, itu kalau kita melihat penjelasan Imam An-Nawawi, salat sunnah fajar itu nama lainnya salat sunnah qabliyah subuh. Oleh karena itu, jika ada orang membedakan salat sunnah fajar itu dengan salat sunnah qabliyah, maka itu menjadi problem. Nah, dulu kita juga pernah mengalami masa-masa ketika dianggap bahwa salat sunnah fajar itu salat sunnah sebelum masuk waktu subuh. Tapi ternyata pendapat yang kuat dalam masalah salat sunnah fajar ini adalah qabliyah subuh. Nah, bagaimana ketentuan salat sunnah fajar ini? Ada hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya keutamaan salat sunnah fajar ini besar. Sampai-sampai Nabi menyebut lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita bayangkan mana isi dunia itu, yang bagus-bagus, bernilai, berharga, berkualitas. Nah, itu bandingkan dengan 2 rakaat salat sunnah fajar. Enggak ada apa-apanya dunia ini. Maka kalau orang paham salat sunnah fajar itu keutamaannya besar, dia tidak akan mau meninggalkannya. Bahkan andai terlambat sekalipun orang yang mengerti keutamaan salat sunnah fajar, dia tak akan mau meninggalkannya. Sampai pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu perjalanan dia keletihan dan akhirnya Nabi pun tertidur hingga terlewat waktu subuh. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah perjalanan, lalu Nabi berpesan kepada sahabat, sepertinya sebentar lagi akan masuk waktu subuh, saya mau istirahat, kata Nabi. Nanti ketika masuk subuh bangunkan. Tapi apa yang terjadi? Semua tertidur, termasuk sahabat yang dipesankan Nabi pun tertidur. Maka ketika terbangun, orang yang pertama bangun itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terik panas matahari. Lalu Nabi terbangun. Apa yang dilakukan Nabi karena sudah terlambat, sudah lewat waktu subuh? Apakah Nabi berwudu lalu bersegera salat subuh? Tidak. Nabi berwudu kemudian memerintahkan sahabat untuk mengumandangkan azan. Padahal sudah terbit matahari. Jadi kalau ada di tempat kita azannya jam 7 pagi, mungkin tertidur semuanya. Nah, jadi setelah azan, Nabi tidak langsung sholat subuh, padahal waktunya dah lewat. Apa yang dilakukan Nabi?
melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi memang perlu juga dilihat hadis ini sebagai dasar apa, karena bisa jadi orang menjadikan ini sebagai dasar boleh terlambat sholat subuh. Ini kan ada dalilnya Nabi terlambat sholat subuh. Kenapa bangunnya jam 7? Ada dalilnya Sahih Bukhari dan Muslim gitu. Kan dijadikannya dasar hadis itu. Nah, ini tidak tepat. Lalu bagaimana memahami hadis tentang Nabi terlambat sholat subuh ini? Bukan pada terlambatnya, tetapi pada perhatian Nabi terhadap 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jadi salah-salah menyimpulkan dalil, orang bisa sesat itu. Saking hebatnya perhatian Nabi terhadap 2 rakaat fajar, andai terlambat sekalipun karena kelelahan, karena dia manusia, kan Nabi itu menunjukkan dalil lain apa? Bahwa Nabi itu juga manusia yang sampai masanya lelah. Kita, kalau Nabi sekali itu saja, kalau kita mungkin dah berkali-kali. Iya kan? Dah berkali-kali terlambat salat subuh. Nah, tapi itu andai, itu bukan disengaja, bukan direncanakan. Saya udah azan, nanti kan sebentar lagi. Akhirnya jam 8. Nah, itu kan memang kelalaian kita. Tapi ini karena memang sudah menunjukkan bahwa ini Nabi itu ada lelahnya sehingga dia tertidur. Nah, itu hikmahnya. Yang keduanya, yang pertama bahwa Nabi itu manusia sampai masanya dia bisa letih. Yang keduanya bahwa itu menunjukkan hebatnya perhatian Nabi terhadap 2 rakaat fajar. Sampai 2 rakaat fajar itu ditentukan pula surahnya. Misal surah pertama kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi membaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita istiqomah nih mengamalkan salat sunnah 2 rakaat yang disebut sebagai salat sunnah fajar. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.